dari Rahmatullah, apa saja yang telah dipelajari selama magang? Kan jurusan akuntansi nih, tapi aku ditaruhnya di bagian keuangan, jadi banyak banget pelajaran yang nggak didapati sama tentang keuangan kayak gimana. Jadi hari ini kembali lagi di Himaksi dengan program disertasi, yaitu diskusi dan tanya Himaksi bersama kakak-kakak dari PMMB oleh BUMN. Hari ini saya selaku moderator Hasim Al-Wadis, dan hari ini kita kedatangan dari kakak-kakak PMMB. Halo kak. Hai. Oke, baiklah, mungkin langsung saja kita perkenalan dengan. Perkenalkan, aku Said Setiawan. Aku asalnya dari Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. Aku pernah magang di PT Timah melalui program PMMB oleh Kementerian BUMN melalui FHCI. Aku Perkenalkan, nama saya Naya Mahira Suryo, bisa dipanggil Naya, dari Universitas Bangka Belitung, dan pernah magang di PT RSBT, Rumah Sakit Bakti Timah, yang mana RSBT itu anak perusahaan PT Timah. Halo semua, perkenalkan nama saya Anita Ginting, teman-teman bisa manggil saya Ginting. Saya magang di PT Timah di divisi produksi timah primer ataupun PTP, dan sekarang saya lagi fokus untuk skripsi saya di divisi yang sama. Kita langsung saja masuk kepada pertanyaan pertama dari Sintalia 24. Apakah ketika mengikuti program ini mahasiswa juga mengikuti kuliah? Ini dari kakak ada program kuliah. Ya, jadi untuk kuliah itu sendiri kan yang di syarat pertama itu diwajibkan untuk semester 7, dan di semester 7 itu kan cuma 50 dari skripsi, jadi tidak ada jadi nyambil di semester sendiri. aku tambahin, ada sih beberapa yang masih kuliah yang ikut program magang juga. Mereka dapat kayak kompensasi, jadi nggak perlu cuti. Jadi nanti mereka tetap kuliah, tetap ada tugas dari kampus, nanti dikirim biasanya online sama dosennya, dan kayak ada pengecualian khusus buat mereka yang magang, dan nanti tetap nilainya muncul di akhir semester, jadi nggak perlu cuti, bisa tetap lanjut. Tapi dari HCI-nya ada kayak kelonggaran untuk yang mengikuti PMMB. Jadi PMMB itu kan program khusus, bukan yang kayak program magang biasa. Jadinya HCI bertanggung jawab atas mahasiswa yang ikut. Nanti kalau misalnya nanti nilainya itu tergantung dari nilai kita magang. Jadi nanti kalau nilai kita magang bagus, nilai yang di mata kuliah yang di program di semester itu ngikutin dari itu nilainya. Tapi kalau yang mengambil cuti itu? Kalau cuti bisa, sebenarnya bisa cuti atau enggak cuti, tapi kalau menurutku sih enak enggak cuti karena ada kompensasi dari HCI. Pertanyaan kedua dari Bilal_0411. Izin bertanya kak, ilmu atau pengalaman berharga yang didapat saat magang? Mungkin dari bacaan itu. Gini, program magang PMMB ini aku tahu beberapa perusahaan dari teman-teman juga yang ikut di perusahaan lain, terus aku juga ikut. Kalau di magang waktu sekarang ini banyak pengalaman yang enggak bisa didapat ketika kita magang biasa. Aku kan pernah magang biasa juga. Jadi kalau magang PMMB ini pengalamanku dikasih kerjaan, benar-benar kerja. Jadi aku dikasih kayak posisi ini kamu bantuin di sini ya, di misalnya di sini di bidang ini, nanti kamu bantuin pekerjaan ini. Jadi kita benar-benar kerja. Sebenarnya malah kayak kerja, bukan cuma magang. Kalau magang biasanya kan kayak cuma dikasih tahu, lihat-lihat aja, nggak kerja. Gitu kan. Kalau PMMB ini kebanyakan mayoritas ya, nggak semuanya dikasih posisi untuk mengerjakan sesuatu di perusahaan itu. Jadi lumayan lah kalau menurut yang lain. Kalau malam pasti banyak ya selama dalam kurun waktu 6 bulan kita ada. Lebih tepatnya tuh yang dari sama saya tuh kayak di waktu kita magang itu kita dikasih tanggung jawab gitu. Jadi kayak
walaupun kita di divisi seperti saya kan di divisi PTP dan penempatan pemain, walaupun jauh dari kantor pusat, saya itu diberikan tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan saya sampai lapangan. Jadi bentuk kegiatannya seperti itu, jadi kayak punya rasa tanggung jawab juga. Dan juga pasti kalau kesannya pasti banyak banget lah, kayak dapat rasa keluarganya juga ya di divisi kita, apalagi mereka juga welcome banget sama anak magang gitu, maksudnya kayak Udah kayak keluarga. iya udah kayak hidupnya kayak dari keluarga gitu. Ada nggak pekerjaan di aplikasi tapi tidak sesuai dengan jurusan? Ada. Gini, jadi selama magang itu emang kita itu posisinya kayak kerja, bukan magang. Jadi kalau misal kita nanti ya kerja di suatu perusahaan setelah lulus kuliah, bakalan kayak gitu juga. Kadang nggak sesuai dengan jurusan, misal jurusannya ada di divisi itu jurusannya misalnya fisik ya, bagian kayak ilmu politik itu, tapi dia di divisi manajemen, tapi dia juga pernah kerja di yang sebidang itu, makanya dia paham. Jadi banyak yang kerja itu pun juga nggak sejurusan, jadi jangan apa ya, misal nanti udah kerja di perusahaan ditempatin nggak sesuai dengan jurusannya, jangan berkecil lagi, tapi itu sebagai kayak apa ya, aku harus bisa juga Tantangan. Coba itu harus menguasai ya. oh enggak harus juga menguasai. Karena online pasti ada tahap pembelajaran. Ya, belajar Pasti dulu. diajarin. Ya, dan belajarin bendarain apa. Pertanyaan ketiga dari Rahmatul. Momen apa yang paling berkesan selama magang? Kayaknya si Dana lebih banyak berkesan karena dia rajanya itu. Ini punya Bang Matur ya, Bang Matur teman saya. Kalau kesan, aduh nggak bisa di ini sih, nggak bisa diutarakan satu, karena kayak tiap hari itu pasti ada momen kita ya, momen yang seru gitu. Walaupun kita jauh nih di grup lah, misalnya dalam kantor kecil itu di grup, kayak pasti ada yang bahas, walaupun nggak penting, ketika kayak seru-seruan. Terus di kesempatan malam kali ini kan saya juga dari luar ya, Mbak. Terus saya kebetulan doyan buat jalan. Kalau di grup tuh teman-teman kenalnya tuh dengan trip hahi. Jadi kayak mana ya? Selama saya magang nih, jatuhnya tuh saya banyak dapat kesempatan buat eksplor Bangka, jalan-jalan sama teman-teman. Jadi kalah situ-situnya makan. Ini juga Saya sendiri kan karena kebetulan saya tuh ditaruh di PT RSBT, dan di kantor pusat itu cuma aku sendiri. Ada sih teman di PT, tapi dia ditaruhnya di bagian di rumah sakitnya, jadi kayak jarang itu komunikasi. Cuman ya itu dari kadang-kadang tadi di grup tuh kadang ngomongnya hal receh gitu, dan itu bikin ya kayak ambil gitu. yang hari yang kemarin kan yang masih tempat perpisahan Iya, itu jadi kayak saya Mungkin lebih ke itu ya, karena aku dari luar Bangka, luar pulau, dari Jawa, terus datang ke sini, awalnya kayak sektor gitu kan, beda budaya, tapi lambat laun ya kayak nyaman. Di sini juga orangnya itu enak kan, jadi apa ya, kita dapat dari teman magang juga, terus orang-orang kantor, terus orang-orang sekitar tuh baik, alhamdulillahnya baik ya. Jadi banyak kesan-kesan baik yang dapat selama magang ini. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari RYM. Budiansa. Kenapa kakak tertarik dengan program ini dan apa keuntungan dari program ini? Kalau secara konsep awal magang itu kan bagus karena dia itu bersertifikat. Jadi kita nanti setelah magang kita dapat sertifikat industri, ada juga yang sertifikat kompetensi, tapi di PT Timah kebetulan kita dapatnya industri, bukannya kompetensi. Nah, itu nanti bisa lah buat nambah-nambah sertif untuk ke CV kita waktu misalnya mau ngelamar kerja, terus juga menambah pengalaman kan, itu benar-benar ya betul banget. Terus juga magang ini PMB ini kita juga dapat bantuan waktu, jadi nggak
enggak ya hanya kerja, tapi kita juga dapat bantuan lah untuk mengganti keringat kita waktu kerja gitu kan. Tunjangan kesehatan juga ada. Iya, banyak lah fasilitas. Pertanyaan selanjutnya dari Dabir Stanley 739. Apakah nanti program magang ini kita yang menentukan atau membeli perusahaan atau lebih dari universitas lain? Nah, kebetulan kemarin kalau program kita itu kita tuh nggak membeli sendiri. Jadi yang beli itu dari FKJ sendiri. Dia cuma kayak siap-siap diri aja. Mau ditempatin di mana aja. Siap. Tambahin sebenarnya itu kayak tergantung univnya. Jadi waktu kalau di univku itu ada dosen yang ngurusin PMB khusus kan, itu nanti dia ngomongin ke jurusan-jurusan, ada yang mau ke PT5 atau mau kemana-kemana gitu kan. Jadi kita pilih kalau yang di kampusku. Tapi ada juga yang lain tuh misal univ mana kemarin tuh dia tes. Jadi dites udah kalau tesnya itu lolos, nanti di random juga. Oh ini tempatin di sini, di sini. Jadi ada yang milih sendiri, ada yang emang ditentuin, ada yang random gitu. Jadi kebijakan kita kampusnya. Ini lagi dari Rahmanpur. Fasilitas yang diberikan untuk mahasiswa luar pulau dengan asal Bangka sama atau tidak? Ada sertifikasi. Ada sedikit perbedaan Pak, kalau untuk fasilitas yang di kami kita. Kalau untuk kita yang di luar Pulau Bangka itu kita mungkin di uang sakunya ya. Bantuan uang sakunya tidak ada perbedaan, karena yang buat kita yang dari luar pun kita diperhitungkan dengan ditambah dengan biaya tempat tinggal. Sedangkan teman-teman yang dari dalam pulau dari Bangka, teman-teman dari BD itu mereka dianggap sudah memiliki tempat tinggal, jadi uang saku mereka ataupun uang tempat tinggal mereka dikurangi. Itu mungkin perbedaannya. Ya, untuk tempat jauh dari asal dari tempat. Jadi aku tambahin lagi, aku banyak ngomong gini. Awalnya itu sama rata awal, jadi untuk kontrak awal kemarin itu sama rata, dan kebetulan kami maksudnya itu setelah sebelum COVID mulai parah. Jadi ketika kita udah mulai, sebenarnya sama rata fasilitas atau hak yang kita dapat itu sama rata, uang saku, ada uang transport sama uang akomodasi tempat tinggal. Nah, tapi ketika COVID, semua dunia ini kan lagi krisis nih, termasuk PT5 juga. Nah, PT5 juga sama dengan perusahaan yang lain, ada kayak kebijakan untuk memangkas. Sebenarnya waktu kemarin ditawarin ke kita, mau pulang enggak? Kalau pulang, ya dipulangin, nanti dilanjutkan di bulan selanjutnya. Tapi kita milih untuk stay karena kita mikir banyak faktor lah. Misal kita pulang nanti menjadi carrier ke rumah kan, ke tempat asal, jadi kita milih untuk stay. Tapi ketika milih untuk stay itu ada kontrak kerja baru, dimana ada pemangkasan untuk terutama untuk yang di Asli Bangka, dianggapnya mereka punya tempat tinggal, jadinya akomodasi tempat tinggalnya dihilangin. Tapi yang luar Bangka tetap, tapi juga dipangkas sih nilainya. Itu. Yang pertanyaan selanjutnya ya Kak, dari Mucasri, mau nanya Kak, kira-kira kalau kita magang terus gak ada kerjaan, tempat magangnya apa yang dilakukan biasanya? Ya benar-benar Mas Asri ya Pak ya. Dia Mas Asri. Asli itu juga. kamu ada enggak? Kamu ada Pak? Halo Asri. Tapi jawab Nggak skripsi? enggak ada. Kalau aku mungkin nggak bisa jawab ya, karena ada aja kerjaan. Coba Dana mungkin. Kebetulan Asri ini kan divisinya seberangan sama divisi saya. Jadi kebetulan kalau kondisi lapangan tuh kalau dia di ruangan gak ada kerjaan, mungkin kreatifnya lagi sih nanti jadinya mungkin dia minta jadi pembimbingnya untuk bantu di sebelah menjadi Asri ini. Biasa dia ke ruangan kami, jadi dia bantu tugasnya dari ruangan kami. Jadi kalau untuk magang selanjutnya mungkin buat teman-teman yang mungkin nanti mau magang, kalau di divisi kalian mungkin masih diamin nggak ada kerjaan, mungkin bisa langsung konsul aja gitu sama orang di ruangan atau mentor kalian gitu. Iya. Bagusnya buat apa gitu. Iya. Daripada nganggur gitu. Apakah nanti memang harus
bantu-bantu divisi sebelah untuk beberapa hari ke depan, boleh-boleh aja intinya ada komunikasi lah ya sama orang-orang divisinya. Jadi kita harus lebih proaktif gitu ke Hanya di divisi. iya. Jadi kalau misalnya nggak ada kerjaan, tanya aja misal Pak Bu, saya bisa bantu apa. Terus kalau misalnya emang benar-benar nggak ada, kan ada penanggung jawab juga di perusahaan itu biasanya bagian HR atau SDM. Nanti kocok aja ke mereka karena kan penanggung jawab bilang kalau misalnya di divisi ini saya sedang nggak ada kerjaan, apa bisa dipindahkan ke divisi yang lain, itu bisa. Pengalaman di PT Timah gitu, kalau di perusahaan lain nggak tahu ya, kita bisa gitu. Berarti harus ada inisiatif dari sendiri Ya. aja. Itu sama lah kayak kita waktu kuliah, kita harus proaktif lah. Dosen, iya, kita yang butuh ilmu kan, kita yang butuh benefit kan, kita bayar juga masa. Kalau kita diam aja ya ada apa-apa. Dari Rahmatul lagi ya, apa saja yang telah dipelajari selama magang? Banyak sih yang kan jurusan akuntansi nih, tapi aku ditaruhnya di bagian keuangan, jadi banyak banget pelajaran yang nggak didapetin, terutama tentang keuangan itu kayak gimana, belajar dengan akuntansi itu kayak gimana. Terus juga kan di perusahaan itu udah pakai apa, udah punya sistem mereka ya, aplikasi software gitu. Jadi belajar juga gimana cara input versi keuangannya gitu, kan beda akuntansi. Ya lebih ke soft skill sih Iya. kalau itu. Jadi banyak hal yang kita dapat itu lebih ke soft skill. Maksudnya ketika kita misalnya berinteraksi dengan rekan kerja, ya, bukan cuma sekedar kita kayak di kampus kan belajar, kalau di kantor kan kerja kan. Jadi soft skill kita biasa gitu. Maksudnya cara kita ngomong dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan misalnya orang lain, atau bahkan kalau misalnya kita benar-benar dikasih job ya, misalnya ngomong dengan mitra atau dengan konsumen dan lain-lain, itu benar-benar diasah di situ soft skill kita. Terus apa ya, banyak benefitnya itu lebih ke ya soft skill aja sih. Saya tambahin, itu kalau pembelajaran kebetulan saya dari jurusan satu pertambangan di Samarinda, itu kan kita fokusnya lebih ke batu bara. Jadi waktu saya di sini di divisi PTP, jadi lebih belajar ke pengolahan si bahan mineral itu. Yang sebelumnya di kampus tuh saya nggak pernah dapat yang dalam bentuk pembelajaran yang bentuk video gitu. Dan setelah sampai di sini dan divisi juga lebih ke kamu bebas belajar apa aja gitu, bebas silahkan belajar apa saja. Nanti terjadinya kami laporan ke kamu. Jadi waktu di sini tuh di divisi saya, jadi saya bebas buat explore gimana sih cara pengolahan mineral itu sendiri gitu, yang sebelumnya saya nggak pernah dapatkan di kampus secara langsung. Jadi bener sih itu, aku kemarin dapat kayak kadang kan kita ngobrol, jadi beberapa orang yang non teknik ya, terutama non teknik tambang, kita jadi tahu tentang cara tambang, cara penambangan dan cara kerja tambang itu gimana. Jadi benar-benar apa ya, nambah ilmu banget kalau misalnya dari non tambang gitu. Misal dari orang ekonomi, orang apa, manajemen misalnya. Terus misal orang keperawatan, kan ada yang jurusan keperawatan misalnya, itu kan jadi tambahan gitu ilmu. Oh, cara kerja penambangan itu gini, terus misalnya gini kan jadi tambah ilmu banget gitu. Soalnya kita juga sebelum H-7 ya, sebelum terjun ke lapangan kita juga ada Ada study pembekalan. tour gitu, pembekalan kita Ya. ke tempat lokasi tambang Lokasi mereka, tambang. jadi dapat ilmu baru. Iya, betul. Baiklah teman-teman, sekian diskusi seru kita hari ini. Mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian yang belum dijawab di disertasi hari ini. Mungkin bisa langsung di DM ke Instagram kakaknya. Oke teman-teman, boleh follow dan DM-nya pastinya di Instagram saya di @cik_dan_ginting. Anaya Amahira. Kalau ke aku bisa ke @salit_setiawan. Boleh tanya apapun tentang magang atau tentang kegiatan bebas. Kalau kita semua bisa lah tanya-tanya gratis.
Sampai jumpa di disertasi Vol 3. Dadah.